warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast obrolan Jumat siang. Tempat di mana kita akan menggali berbagai tradisi dan praktik keagamaan dari berbagai penjuru dunia. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan cukup kompleks, yakni tentang Islam kejawen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Islam kejawen adalah bentuk kepercayaan yang menggabungkan antara ajaran Islam dengan tradisi budaya Jawa. Maka dari itu, apa itu Islam kejawen, bagaimana Islam berkembang di tanah Jawa, dan akhirnya menyatu dengan tradisi lokal, sehingga menciptakan sebuah bentuk agama yang unik, dan apa kaitannya dengan antropologi agama, itulah yang akan kita bahas bersama Kak Rizky Mahfiro dan Kak Aisyah Hairina. Oke, selamat siang Kak. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya, biar penonton tahu nih namanya siapa. Boleh, perkenalkan nama saya Rizky Mahfira, biasa dipanggil dengan Vira. Kak Vira, oke. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hairina, bisa dipanggil Ais. Kak Ais, oke, jadi Kak Ais sama Kak Vira ini kesibukannya lagi ngapain nih? Kita itu masih semester 3 ya, masih maba lah ya, di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, nah jadi di sini kan kita mau membahas tentang apa itu Islam kejawen ya? Iya. Oke, jadi di segmen pertama ini kita akan ngobrol sama Kak Vira. Iya. Oke, jadi langsung aja nih teman-teman buat pertanyaan yang pertama. Mungkin Kak Vira bisa menjelaskan apa itu Islam kejawen, Kak? Ya baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi Islam kejawen adalah konsep penggabungan antara agama Islam dan budaya Jawa yang ada di Indonesia. Nah, Islam kejawen ini itu pertama kali dibawa oleh masa Wali Songo pada Kerajaan Demak. Nah, itu caranya itu pas Wali Songo itu kan beliau berdakwah ya kepada masyarakat Jawa menggunakan culture Jawa, Islam. Nah, Islamnya itu digabungkan dengan culture Jawa agar masyarakat Jawa itu tidak kaget. Kayak seperti contohnya itu kayak takziah, terus tahlilan, itu kan gabungan itu akulturasi dari Islam dan budaya kejawen, seperti itu. Oke, gitu. Nah, terus bagaimana sih Kak Islam ini tuh berkembang di tanah Jawa sampai akhirnya ini tuh menyatu dengan tradisi lokal? Tadi kan sudah sempat saya singgung sedikit ya. Ini tuh awalnya tuh dari perdagangan Islam. Perdagangan kan pedagang itu kan dari Timur Tengah ya, itu kan yang beragama Islam, terus ke Jawa, terus bergabung dengan Wali Songo, dan Wali Songo juga berdakwah kepada masyarakat Jawa. Nah, itu jadi ada akulturasi dari agama Islam itu sendiri ke budaya Jawa, seperti itu. Oke, nah jadi apa ini Kak kaitannya antara antropologi agama dan Islam kejawen? Baik, terima kasih ya. Jadi antropologi agama dengan Islam kejawen sendiri itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena antropologi agama sendiri itu adalah bentuk akulturasi dari Islam kejawen itu. Terus Islam kejawen dan antropologi agama itu mempelajari bagaimana nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dengan praktik keagamaan lokal seperti persembahan kepada leluhur, terus keagamaan lokal kayak gitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita pemirsa. Nah, setelah ini kita masih punya beberapa pertanyaan yang menarik juga tentunya untuk dibahas. Dan tetap di podcast Tradisi dan Spiritualitas. Nah, pemirsa, masih bersama kita di podcast obrolan Jumat siang Tradisi dan Spiritualitas. Pembahasannya masih sama tentang Islam kejawen.
Tapi setelah ini kita akan bersama dengan Kak Aisyah. Halo Kak. Halo. Oke, jadi mungkin langsung aja kali ya buat pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, kalau dalam Islam kejawen ini tuh ada yang namanya praktik sesajen. Lah, lalu dalam pandangan strukturalisme, bagaimana sesajen ini tuh dapat dianggap sebagai simbol harmoni antara agama Islam dan kepercayaan tradisional Jawa? Jadi dalam praktik sesajen ini, di mana dianggap sebagai harmonisasi ya, simbol harmonisasi antara Islam dan kepercayaan tradisional Jawa. Dalam praktiknya ini ada buah-buahan, ada bahan-bahan yang lain, di mana sebagai media komunikasi dengan leluhur dan roh-roh yang makhluk halus maksudnya. Terus di mana ini tuh sesajen ini bisa sebagai untuk mengekspresikan ucapan syukur kepada Tuhan telah diberikan kepada kita kayak rezeki dan lain-lain seperti itu. Oke, nah terus apa sih simbolisme di balik sesajen dalam Islam kejawen dan bagaimana makna ini tuh dapat dipahami oleh masyarakat, Kak? Oke, jadi simbolisme di balik sesajen ini mencerminkan harmoni antara ajaran Islam dan kepercayaan tradisional Jawa tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam kayak bahan-bahan apa saja sih yang dilakukan itu dalam sesajen ini terdapat makna-makna tersendiri. Dari buahnya sendiri itu beda-beda dari buah dan bahan-bahan yang lain. Lalu juga dalam sesajen ini tuh bukan dianggap sebagai menyembah selain Allah, namun ini tuh untuk penghormatan kepada ciptaannya. Oke Kak, nah lalu apa saja sih yang dipersiapkan dalam praktek sesajen ini dan apa saja bahan yang diperlukan dalam praktek sesajen itu, Kak? Oke, terkait bahan-bahannya bisa pertama itu dari nasi. Nasi bisa nasi putih atau nasi merah, yang dimana nasi ini tuh dilumuri atau bukan dicampur ya, dilumuri oleh darah ayam. Lalu ada buah-buahan seperti buah pisang dan pinang. Selanjutnya itu ada rokok. Rokok ini disimbolkan sebagai makna penghormatan. Lalu yang terakhir itu ada dupa dan bahan-bahan yang lain. Ketika menyiapkan bahan-bahan itu bisa di hari sebelum melakukan penghormatan tersebut. Oke, jadi seperti itu, dimana juga sesajen ini sebagai simbol ini untuk menghormati itu. Oke teman-teman, jadi itu dia yang perlu kita ketahui dari pembahasan kali ini, bahwa Islam kejawen adalah contoh nyata bagaimana agama dapat berinteraksi dengan budaya lokal dan menciptakan sebuah bentuk spiritualitas yang dimana ini melihat bahwa aliran agama seperti ini bukanlah hal yang negatif, tetapi lebih sebagai refleksi dan bagaimana agama dan budaya saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan bersama. Demikianlah episode kali ini tentang Islam kejawen, sebuah contoh dari keberagaman praktik keagamaan yang ada di Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita semua mengenai bagaimana agama berkembang dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih juga untuk para narasumber. Terima kasih sudah menemani segmen kita kali ini. Saya Datil Bayani, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.